Udah men. Itu berapa biji tuh? 2 Pak. 2. Kagak ada yang bagusan dikit apa modelnya? Yang tadi cakepan dikit, yang rosetan. Ya tuh boleh. Taruh situ aja, taruh situ. Oke. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara. Bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang Bonplandii, atau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan Anthurium jemanii. Ya. Di sini saya mau menggali sedikit Anthurium Bonplandii atau jemanii. Seperti di konten-konten sebelumnya saya sudah sering bicarakan kalau sebetulnya Anthurium jemanii di Indonesia itu hanya penyebutan di Indonesia saja kawan-kawan. Jadi kalau untuk di dunia luar selain Indonesia atau di bahasa internasionalnya ya, sebetulnya jemanii itu lebih dikenal dengan nama Bonplandii. Tapi pada saat importer masukin ke sini, zaman dahulu memang sudah ada jenis jemanii. Dikarenakan memang stoknya yang out of stock, tidak ada stok lagi, dan saat itu yang dimasukkan ke Indonesia ada Bonplandii. Oleh karena itu penyebutan Bonplandii menjadi jemanii itu mulai berubah. Well, kita tidak mempermasalahkan ataupun mau namanya dia Bonplandii, mau namanya jemanii. Yang pasti jemanii itu adalah tanaman yang di Indonesia ini boleh dibilang tanaman-tanaman yang ada literaturnya. Saya dapat bicara kawan-kawan atau apapun, kalau jemanii pada awal-awalnya itu sebetulnya adalah tanaman-tanaman yang hanya berada di lingkungan istana atau tanaman-tanaman para raja, boleh bisa bahasanya, atau orang-orang dengan status sosial yang sangat tinggi yang punya. Oleh karena itu agak jarang dulu ya jemanii itu kita temukan. Baru setelah pada saat fase boomingnya Anthurium banyak sekali baru kita ketahui jemanii. Istilahnya jemanii itu seperti bedol desa, keluar entah dari mana tempatnya, tahu-tahu banyak jemanii. Karena sebelum booming dulu tahun 80-an pun sebetulnya saya sudah mengenal beberapa Anthurium kawan-kawan waktu saya masih kecil. Yang salah satu yang sangat saya ingat itu adalah yang pernah saya bahas adalah jemanii golok-golokan ya, atau jemanii dulu saya mengenal itu jemanii tombak-tombakan. Misalnya saudara saya bilang nih Anthurium tombak, tapi ternyata pas saya liput kemudian lebih dikenal dengan nama golok gitu ya. Karena orang Indonesia sendiri kan menamakan sesuatu karena memang ciri khas dari Anthurium tersebut. Nah dulu itu masih yang jenis-jenisnya golok, Raffles ya kawan-kawan, lalu Hukeri ya kan. Baru pas pada saat booming ya mulai keluarlah kata-kata jemanii dan beberapa Anthurium. Well, sebelum booming itu sudah mulai merayap sebetulnya jemanii mulai dikenal. Nah salah satu jemaniinya ini kawan-kawan, saya mau memperkenalkan ya. Ini jemanii ini saya ingat sekali. Dan ini terus terang saja dari zaman dulu booming sampai saat ini masih saya punya. Ini masih saya punya dan saya tidak tinggalkan atau tidak saya sia-siakan, tidak saya buang. Kalau dulu ini namanya adalah jemanii lis emas katanya, atau lis kuning gitu ya. Karena ciri khas dari jemanii ini ya memang lis pinggiran daunnya ini lebih berwarna muda atau berwarna kuning. Oleh karena itu disebutnya ini dulu ya panggilannya adalah jemanii lis kuning. Tapi orang-orang juga ada yang menyebut kalau ini dulu jemanii golok-golokan atau jemanii pedang-pedangan, whatsoever lah ya namanya. Karena saat itu yang pasti saat itu ini waktu zaman sebelum booming ini sudah harganya sudah fantastik saat itu ya. Jadi ada beberapa jemanii, salah satunya ini nanti juga kita akan cari mungkin jemanii yang atau Bonplandii jadulan. Nah ini kawan-kawan Anthurium yang akan kita bahas di konten saat ini ya, yang bernama jemanii, kalau saya bilang jemanii lis kuning atau lis emas zaman pada saat itu ya kawan-kawan ya. Kalau kita perhatikan dari karakternya jemanii jadulan ya, sangat berbeda dengan jemanii hibrid saat ini yang benar-benar
jemaninya itu mencari karakter. Kalau dulu jangankan karakter kawan-kawan, udah punya jemani aja sudah bagus banget, terus terang aja ya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan bisa lihat, perhatikan di sini. Kalau kawan-kawan perhatikan untuk stangnya sendiri ya, memang sangat pendek sekali ya ini ya. Ini adalah jemani, kalau Bonplandi atau jemani itu memang rata-rata semuanya itu tipenya tipe bird nest, tipe sarang burung ya. Jadi kita udah mulai masuk ke tipe-tipe yang bird nest ya. Di sini salah satu memang yang ciri khas dari jemani atau Bonplandi adalah memang batangnya yang pendek. Beberapa jemani itu memang sangat pendek, boleh dibilang hampir nyaris tidak punya batang ya. Itu salah satu kenapa orang Indonesia sangat suka dengan tipe-tipe bird nest ya. Jadi tampilannya tuh gagah perkasa ya, gagah perkasa dan berkarisma intinya gitu ya. Nah, jadi untuk jemani list emas ini atau list kuning ini ya, batangnya pendek, dia agak membundar ya, membundar dengan tepi tengah bawahnya itu membuka ya. Terus untuk tekstur daunnya sendiri ya, tekstur daun ini yang membedakan jemani dengan yang lainnya adalah daunnya tebal ya. Bisa dilihat nih ya, kalau disentil-sentil gini dia bunyi karena tebal, dan kita nggak takut sobek sentil-sentil begini ya. Ini salah satu tipe jemani zaman dulu ya, tebal sekali kawan-kawan. Jadi daunnya tebal, satu jemani itu pasti daunnya tebal, dan kedua adalah tekstur seperti kulit jeruk di permukaannya sini. Itu yang membedakan dengan tipe-tipe yang lain. Biasanya daunnya tebal dan ada tekstur. Nah, ini lagi biasanya kalau yang tipe-tipe jadulan ya, di belakang daunnya, terutama daun muda ya, itu ada pori-porinya kawan-kawan. Nah, perhatikan. Nah ya, jadi ada seperti pori-porinya kalau diperhatikan ya kawan-kawannya tuh. Jadi kayak ada berintik-berintik. Malah untuk ini mungkin ini bisa dibilang remaja sih sebetulnya. Cuma untuk yang tipe dewasa itu ada bahasanya, saya belum nemu. Nanti kalau nemu saya mau liput itu. Jemani purba namanya. Jadi jemaninya tuh sosoknya gede, itu jadulan kakek lah, boleh yang buyutnya lah. Itu jemani itu daunnya besar, lebar, dan dia ini belakang bukan berpori lagi tapi berduri. Jadi seperti duri gitu, agak meruncing daun belakangnya gitu. Dan itu salah satu ciri khas dari jemani purba itu ya. Nanti kalau saya ketemu pohonnya nanti akan saya liput. Itu luar biasa itu. Jadi kalau ini hanya kelihatan bintik-bintik pori-pori ya, tapi kalau yang purba itu ini seperti jarum bintik-bintik. Mungkin kalau kawan-kawan di rumah masih ada yang punya, bisa komen ke saya ya. Kalau masih daerah Jabodetabek mungkin saya bisa pinjam tanamannya untuk menjadikan konten ya kawan-kawan ya, untuk kebaikan kita semua. Jadi pemirsa semua atau kawan-kawan yang lainnya jadi tahu lebih tentang seluk-beluk tentang jemani. Nah ya, jadi daunnya tebal, bertekstur jeruk ya. Nah, seperti saya bilang, yang menjadi ciri khas itu udah ciri khas umum ya. Nah, menjadi ciri khas dari jemani ini, lihat listnya lihat. Pinggiran listnya sini ya, atau inilah yang lebih jelas kelihatan ya, itu daun baru ya. Nah, ini pinggirannya ini dia mempunyai warna yang lebih muda ya. Ini karakter yang sangat dulu nih membedakan dengan anthurium lainnya. Jadi dibilangnya itu anthurium list emas ya, karena warna kuning ya kawan-kawan ya. Atau sebetulnya lebih muda dibanding daun tengahnya ini nih ya. Kalau untuk tipenya sih, nah, dan daunnya ini sempit, oleh karena itu orang-orang menyebutnya nih dengan anthurium golok atau anthurium jemani golok atau anthurium jemani pedang, karena memang yang daunnya ini sempit ya kawan-kawan ya. Nah, itu dia. Dan kalau untuk ini, kalau tidak salah jemani ini, anthurium ini masuk awal-awal sekali, awal tahun-tahun 80-an ya kawan-kawan ya, yang saya bilang dulu itu masuk tahun 80 hanya dipelihara atau dia berada di kolektor-kolektor besar, atau mungkin ya di tempat kerajaan-kerajaan, atau apa namanya istilahnya, hanya tanaman hias para sultan boleh dibilang ya. Sultan dalam artian kata yang sebenarnya dia benar-benar sultan, bukan seperti sekarang yang hanya sebutan orang kaya disebutnya sultan ya gitu. Jadi dulu tuh memang hanya dimiliki beberapa orang
besar dan di dalam lingkungan kerajaan, biasanya seperti itu ya kawan-kawan. Dan biasanya kalau udah masuk lingkungan kerajaan ada istilah jangan sampai ada di luaran yang seperti ini, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, ini dia kawan-kawan sosoknya dari Anthurium lis emas ya, atau lis kuning ya kawan-kawan ya. Bentuknya sih sederhana, cuman saat itu memiliki pohon ini, wah kawan-kawan, sudah terbayang rupiah di depan mata. Untuk pohon sebesar ini saat itu udah, wah bahasanya udah jatjut ya, karena orang ada sampai yang berinvestasi gila-gilaan pada saat itu ya kawan-kawan ya. Ini dia sosok dari Anthurium jemani lis emas atau lis kuning ya kawan-kawan ya, sosoknya ya. Kalau untuk habitatnya atau untuk penempatan di tempat panas dan di tempat dingin, kalau boleh saya katakan kawan-kawan, hampir tidak berpengaruh untuk Anthurium ini ya kawan-kawan. Dia tidak ada yang karakternya berubah atau gimana. Yang pasti sih biasanya kalau di daerah dingin itu biasanya mungkin daunnya akan sedikit lebih gelap dibanding daerah panas ya. Itu saja kawan-kawan pembahasan kita tentang Anthurium jadulan ini atau mbah-mbahnya jemani atau bonplandii ya kawan-kawan ya. Sebelum kita memasuki nanti Anthurium hybrid ya yang terbarukan. Apa sih perbedaannya? Kita melihat masa lalu dulu untuk melihat masa depan kawan-kawan. Itu dia kawan-kawan, buat kawan-kawan yang ada informasi terutama mengenai jemani purba ya, boleh tolong komen atau share dengan saya. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan pantau terus channel saya dan berikan saya masukan atau apapun untuk lebih baik dan maju ke depannya dari channel saya ini. Terima kasih kawan-kawan.